Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube dimanapun Anda berada. Di video kali ini saya akan mensimulasikan bagaimana rangkaian untuk motor listrik 3 pas ini bisa berputar bolak-balik atau dalam istilahnya adalah reverse forward. Baik, sebelum kita membahas kerangkaian, kita harus memahami dulu prinsip kerja motor listrik 3 pas ini ketika dia dialiri oleh listrik 3 pas. Bisa perhatikan di sini, misalkan di sini ada sumber PLN yaitu RST. Kemudian di sini ada motor listrik. Nah, motor listrik ini kita bagi 3 ya. Kita bagi 3. Ini anggap saja gulungannya. Kita bagi 3 karena listrik ini adalah 3 pas. Kemudian R ini kita sambungkan ke sini. Maka di sini mendapatkan strum R. Kemudian S kita arahkan ke sini, mendapatkan strum S. Lalu kemudian T kita arahkan ke sini, mendapatkan strum T. Nah, dalam kasus seperti ini, strum ini dia akan berurutan ya, dari R ke S dan ke T. Maka ketika seperti ini, maka mesin ini akan berputar dari arah R ke S ke T. Maka dia akan berputar ke arah kanan, searah jarum jam. Ini prinsip pertama. Lalu bagaimana caranya agar motor listrik ini dapat berputar berlawanan? Ya, dia berputar ke kiri, berlawanan searah jarum jam. Nah, maka caranya adalah kita harus menukar 2 di antara 3 sumber setrum ini agar putarannya berbalik. Misalkan yang pertama yaitu kita akan menukar antara jalur R dengan S. Misalkan kita lepas dulu. Nah, R kita arahkan ke sini. Yang tadinya S kita jadikan R. Kemudian yang S kita arahkan ke sini. Yang tadinya R jadi S. Nah, di sini secara prinsip dia akan mengalir dari R ke S ke T. Maka R ke S ke T dia akan berputar ke kiri ya. Berputar ke kiri. Lalu untuk yang ketiga, bagaimana caranya kalau kita yang tukar adalah R dan T? Kita lepas dulu. R kita arahkan ke sini, yang tadinya T kita berubah jadi R. Kemudian T ke sini. Nah, maka dia akan mengalir dari R ke S ke T. Maka dia akan mengalir jalurnya ini. Maka akan berputar dari kiri ke kanan. Ya, searah jarum jam. Nah, ini adalah prinsip awal dari perputaran motor listrik 3 pas. Nah, setelah sampai sini, maka ketika kita ingin motor listrik ini bisa berputar bolak-balik, ya maka caranya adalah kita dengan menukar jalurnya. Ya, menukar jalurnya, maka kita membutuhkan suatu alat. Baik, kita masuk ke reverse forward motor listrik untuk rangkaiannya. Nah, alat yang diperlukan yang pertama yaitu MCB 3 pas. Ini disesuaikan dengan daya ya, disesuaikan dengan daya dan beban motor listrik yang akan kita pakai. Kemudian kontaktor 3 pas, ini juga disesuaikan dengan motor listriknya. Kemudian ada TOR atau thermal overload relay. Ini bisa memakai 1 atau 2 ya. Kalau di sini di dalam rangkaian ini saya memakai 1 saja. Kemudian ada saklar tombol atau pas button. Nah, di sini nanti jadi kita akan mengontrolnya dari tombol sini. Ketika kita pencet sini, dia berputar ke kanan, kita pencet ke sini, dia berputar ke kiri, seperti itu. Kemudian yang ketiga tentunya adalah motor listrik 3 pas. Baik, untuk yang pertama,
Ini dari MCB 3 pas ini dia dari sumber PLN. Maka seperti biasa dari sumber PLN ini tiga-tiganya adalah masuk ke kontaktor. Masuk dua-duanya ke kontaktor. Perlu diingat dalam rangkaian ini, dalam simulasi ini yang saya pakai adalah kontaktor 380 volt ya. Jadi di sini di dalam rangkaian ini saya tidak menyertakan 0 ya, tidak menyertakan 0 karena kontaktor yang saya pakai adalah kontaktor 380 volt. Lain halnya kalau kontaktor yang saya pakai ini 220 volt, maka harus memakai 0. Baik, kita lanjut. Setelah sampai sini, ini output dari kontaktor ini kita masukkan ke TOR ini ya, thermal overload relay. Masukkan ke sini. Nah, untuk kontaktor yang kedua, ini kuncinya jangan sampai salah. Jadi kita silang ya. Kita akan menukar. Yang ini kan merah, kuning, hitam. Ini kan merah, kuning, hitam. Maka kita akan menukar. Yang merah ini ke kuning. Kemudian yang kuning ini ke merah. Ini kuncinya. Kemudian yang hitam tetap ke hitam. Lalu setelah itu seperti biasa 3 kabel lari ke mesin motor listrik 3 pas. Nah, ini rangkaian dasarnya. Lalu untuk menggerakkan kita menggunakan tombol. Kita menggunakan tombol ini, tombol push button. Tombol push button ini kita memakai yang normally open ya. Jika ada 3 terminal di sini, maka kita ambil yang normally open. Nah, kita jumper. Yang commonnya kita jumper. Kemudian ini harus mendapatkan strum ya. Kita ambil saja misalkan di sini dari strum yang warna hitam. Nah, tombol push button ini kita akan gunakan untuk menyalakan kontaktor yang sebelah mana. Misalkan kita kontaktor sebelah ini, maka dia dari tombol ini masuk ke A1 dari kontaktor. Kemudian dari tombol yang kuning ini masuk ke A1 dari kontaktor yang satunya lagi. Seperti ini. Nah, untuk koil kontaktor A1 ini jika ini dipencet, dia sudah mendapatkan strum. Jika ini dipencet, ini juga sudah mendapatkan strum. Tetapi untuk A2 yang di bawahnya ini belum mendapatkan strum. Maka kita harus mengambilnya dari salah satu di antara 2 strum ini ya. Jangan yang ambil yang hitam karena hitam sudah diambil. Maka kita mengambil bisa kuning ataupun merah. Nah, agar tidak bertabrakan, maka strum yang masuk ke A2 ini harus melalui NC atau normally close dari kontaktor yang sebelahnya. Maka di sini kita jumper dulu yang di sini. Nah, strum yang kuning ini masuk ke NC. Dia NC keluar ke sini, kemudian nanti arahnya ke A2. Nah, seperti ini. Jadi dia nggak akan bertabrakan. Kemudian yang A2 ini sama ya. Berarti dari sini, NC sini kita jumper. Kemudian keluarannya masuk ke A2 seperti ini. Nah, cukup ini rangkaiannya sebenarnya. Perlu diperhatikan. Sekali lagi ya, jangan salah. Ini rangkaiannya seperti ini. Nah, kemudian bagaimana jika kita tekan tombol ini? Nah, bisa dilihat. Untuk yang merah, ini dia strum mengalir. Ya, strum mengalir. Karena ini tombol ini yang dinyalakan. Dia kontaktor ini yang akan menyala. Jadi strum dari kontaktor sini. Kemudian mesin berputar ke arah kanan. Seperti itu. Kemudian kita
tekan tombol yang ini. Nah, ini strum mengalir, kemudian strum yang mengalir dari kontaktor yang satunya lagi, dan dia mesin akan berputar ke arah kiri. Seperti ini ya. Nah, bagaimana kalau ditekan dua-duanya? Ya, misalkan ditekan dua-duanya gitu. Apakah akan bertabrakan? Tentu saja tidak, ya. Karena di sini kita strumnya memakai NC ya. Karena sebelum memasuki ke A2 dari kontaktor ini masing-masing melalui NC dari kontaktor sebelahnya. Jadi, ya yang pertama kali dipencet, yaitu yang akan beroperasi. Gitu. Bisa dilihat seperti ini. Nah, ini arah kanan strum dari kontaktor ini. Kemudian ke sini dia arah kiri strum dari kontaktor sini. Ini adalah rangkaian sederhananya. Jika mau ditambah dengan aksesoris seperti lampu pilot atau indikator voltmeter, ampermeter dan lain sebagainya, itu bisa ya, sangat baik. Mungkin tornya ini mau ditambah 2 lebih bagus ya. Ini adalah rangkaian sederhananya. Baik, mungkin hanya itu simulasi untuk reverse forward motor listrik dari saya. Jika Anda suka, like. Jika Anda kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.